Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Semoga penjelasan singkat ini sama-sama bermanfaat. Kronologis yang sama juga terjadi di wilayah lain. Ini perkara plus minus berpatokan kepada sejarah isinya adalah ranji, silsilah atau zuriat. Sejarah isinya adalah tambo adalah denah pembagian ulayat atau denah pembagian wilayah ya. Kronologis yang sama juga terjadi di daerah lain. Baik, ini ranji ini sekilas dari kumpulan 4 rumah gadang suku Limo Panjang ke Nagarian Kacang. Baik, ada 4 rumah gadang, masing-masing ada nama, kita tindak lanjuti. Dan sehubungan penerus gelar Datuk Marajo saat ini, beliau dari garis almarhumah Piak Saniah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlal kubur. Dan berlanjut ke bawah ini, ya, semuanya ada garis, ada 6 induk yang dari 7 generasi ini yang satu punah, 6 induk selanjutnya berkembang, ya. Dan dari silsilah ini tahulah kita keturunan dari masing-masing induk, ya. Dan dari denah wilayah atau tambo kita akan tahu siapa yang menempel, siapa yang minta izin tinggal, siapa yang dikasih tumpangan. Nah, sehubungan penerus gelar Datuk Marajo saat ini yang dipilih adalah Cewan atau seorang dokter di Padang atau pihak Gontiang. Lokasi di Gontiang itu adalah pemberian, adalah orang-orang yang menumpang sedari zaman leluhurnya, dan disambungkan kepada 6 ranji, 6 induk ini, atau disambungkan ke dalam ringkasan 4 rumah gadang Panyomoran, rumah gadang Botong, rumah gadang Atok Nasi, rumah gadang Karambia Tungga atau Ijo Gajah Maram, tidak akan nyambung dan tidak akan pernah dimasukkan ke dalam ranji. Harusnya begitu juga, jangan pernah menjadikan orang ini sebagai pemimpin kaum. Karena mereka adalah dulunya menumpang tinggal karena beberapa sebab. Ada yang diusir dari suatu kampung, ada yang karena ingin menikmati kesejahteraan suatu wilayah. Dan efek kedepannya, hal buruk akan terjadi, dan ini telah terjadi pada suku Piliang. Ya, suku Piliang, itu Piliang Kucai disambungkan kepada silsilah Piliang, itu tidak akan nyambung karena posisinya sama dengan hal ini orang menumpang dari Sanding Bakar. Kalau yang di Gontiang tadi orang menumpang dari Sawah Kareh. Yang di Katapiang, yang di Ula, itu di tanah Piliang. Itu orang yang menumpang dari pecahan dari Limo Singke menjadi sampai Nine, Limo Nine. Jadi sampai di sini paham? Dan ini berakibat buruk, bisa nikah sesuku, bisa diperjualbelikan, bisa dirusaklah leluhur yang sudah duluan ada oleh orang yang kemudian datang. Dan untuk diketahui, saya ini memegang 4 ranji suku Limo Panjang. 4 ranji suku Limo Panjang adalah 4 ranji rumah gadang. Ya, dan tidak sampai di situ, saya sambungkan kepada Babat Jawa, tutur di Jawa, saya sambungkan ke cikal bakal kerajaan di seluruh Minang. Makanya saya bisa mengadakan acara ini dan dipermudah. Nih, acara ini, saudara-saudari tahu kan? Nih, acara ini, tuh tanggalnya diperhatikan. Nah, ini acaranya, ini acara resmi. Tuh, ada di konten channel YouTube ini acaranya. Lihat sekitaran tanggal ini. Ya. Jadi semoga bermanfaat untuk saudara-saudari semua. Jika tidak jadi syarat untuk seseorang meneruskan gelar kerajaan, gelar kesultanan, gelar pengulu, ya datuk, itu cukup minta kepada dia mana ranji, mana silsilah nini atau leluhur antum yang nyambung dengan kami, atau mana ranji yang antara kita saling terkait. Cukup itu saja syaratnya. Jika belum ada, mendingan dipending, ditunda dulu karena tidak perlu terburu-buru. Nah, dalam posisi menunggu kita bisa mengadakan persiapan. Jika ada yang berminat bisa belajar. Ya.
saya pakai mobil ini keliling Sumbar. Nih, dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai tanggal 30 Januari 2022. Silahkan dicek konten yang tanggal tersebut. Jadi saya sebagai wadah, sebagai yang ada legalitas hukum, saya cukup menerima laporan dari saudara-saudari masing-masing. Ya, maka bisa ditindaklanjuti. Tidak bisa berbicara, oh hukum adat tidak tertulis, tidak bisa. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 itu ada penguatan dan pemajuan nilai-nilai adat dan budaya. Jadi jika ada seseorang yang melemahkan dan memundurkan nilai-nilai adat dan budaya, kita bisa naikkan jadi perdata, ya. Bisa juga dijadikan pidana. Hanya orang-orang bodoh lah yang menganggap hukum adat itu tidak tertulis. Ya, karena hukum adat tertulis ada kedua kategori. Ya, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Cukup paham sampai di sini? Jika saudara-saudari menuliskan laporan, ini bisa dituntut, ini bisa dibatalkan, ini bisa dibubarkan, ini bisa diberi ganjaran kepada orang-orang yang menyalahi aturan. Saya rasa cukup sampai di sini. Ya, mengenai babat atau tutur di Jawa pun sekalian, ya. Karena sejarah ini ada jalur estafet. Jadi harus berpatokan kepada tahun. Tahun itu ada dua, sebelum Masehi dan Masehi. Kita sekarang memakai Masehi. Dan sebelum Masehi itu ada era Nabi. Ya. Ada masa peralihan Nabi Isa ke Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW 650 tahun kurang lebih. Jadi harus menentukan posisi supaya lebih kuat, supaya kita lebih mendekati kebenaran mengenai versi statement seseorang. Dan kita harus berpatokan juga, harus sadar juga era khalifah, era Bani, era khalifah. Nah, era Bani dalam era khalifah. Setelah era khalifah berlanjut era Bani, era kekhalifahan, dan dalam era tersebut di Minang atau di Nusantara ini sudah ada era kerajaan dan itu ada angka tahun. Setelah bubar era kerajaan dilanjutkan era kesultanan dan itu ada era tahun. Ada nama-nama tokoh, tidak boleh tumpang tindih. Jika saudara-saudari teliti seperti ini, insya Allah menemukan kebenaran sejati. Realitas sejarah cuma satu versi. Harus berpatokan kepada beberapa tips tersebut. Jadi saudara-saudari di Bengkulu, Muko-Muko, di Jambi, Kerinci, di Riau, Kuansing, Kampar, dan lain-lain, juga di seluruh wilayah Nusantara, semoga konten ini bermanfaat. Ya, karena lebih banyak kita mendoakan leluhur 3 generasi, 4 generasi, 7 generasi, sampai zuriat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah sampai ke Nabi Adam. Itu gunanya menuntut. Nah, karena itu hak kita. Kalau belajar cuma sekedar untuk tahu, sekedar untuk paham. Tapi kalau menuntut, kita harus menerima hasil. Dan jelas saja hasilnya itu hasil baik, bukan hasil buruk. Sekali lagi pamit. Dimasuki konten channel YouTube ini lebih dalam. Data informasi transparan. Semua konten free share, free copy paste, free upload ulang. Terserah. Yang penting bagi saya berita ini sampai ke masing-masing pribadi. Nah, cuman kalau saudara-saudari ingin konten selanjutnya ada notifikasi, silahkan di subscribe, silahkan di lonceng. Ya, cukup di copy paste, share, dan di share juga sudah cukup. Terserah, yang penting berita ini lebih banyak yang tahu. Ya, sangat banyak data informasi. Pamit. Disiarkan dari Bandar Lampung Kota, toko Aceh Busana. Silahkan ditulis di Google, googling saja, di googling, tulis Aceh Busana, itu sudah ada Google Map, sudah ada lokasi kami. Dipersilahkan untuk datang.
Ya, dari mana asal daerah saya, ini itu saya rekomendasi. Nah, itu ada di konten channel YouTube ini, transparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.